Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo. Karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri. Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya sehingga jawabannya nanti beda-beda saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung ya kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Sampai wah di arek iki lumayan nih guys, sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di padak nomor KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan nih. Iki arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasya, ya. Wa yudhillu mayyasya, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tok wis nikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Ya, Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Gitu. Tapi saya ingin katakan sama dia,
pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi, Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu. Karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung, ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan. Untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah, orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu, karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab, dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur apapun tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad, dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah, kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang sing Gloria apa kok? Jo, sing apa? Sing piye guys? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayana, bukan, sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni ni na 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 ni na na, itu kan salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak. Kowe arep nang ndi nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian rasa Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan, Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar, Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo.
Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu pusaka hidup kita. Kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi gitu. Ojo terus sujo tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Oke. Soal Novia enggak berkomentar saya. Soal situ iki tejo iki memang lananging jagat ya toh. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukur lah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diberpakan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah. Semua itu tajallullah. Semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono ae kira. Salah enggak diam-diam dhewe tak balik. Enggak, tapi mungkin soal itu Cak, yang soal bahwa itu mungkin tak jelas dulu tembang ini, sorry minta waktu 3 menitan. Jadi gini, seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi, sepulang dari sini nggak usah diingat-ingat, nggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Gamba, menurut Adi, tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah ini omong seluruh omongan ini jadi sampah, yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-langing driya lang-lang ramyon lengkang. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinongwati jagat kariyamong. Kalian masing-masing yang setelah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak lumba ing segara anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong palelu
lumut tamber ganggeng pale lumut tamber ganggeng mohon maaf saya setuju Cak Nun mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab tidak siap untuk pakai Jawa tetapi nggak tahu Cak Nun saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tetapi setelah saya nadakan Jawa ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa sorry ternyata bagi saya Tuhan bukanlah raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawakan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan. Bagi saya. Karena itu mungkin, ya ojo mbok tiru, aku gak sholat mbuh pirang tahun nih. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana aku nggak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Oh, aku mau subuh aku ngapain? Ya aku sholat itu. Di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajalli, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu ketika kecelakaan sama Cak Nun, tapi dalam hatiku adalah Innama amurhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian nggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting tapi aku sayang, beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan dan saya minta doanya ke teman-teman saya mau ngamen di Kairo.